Tes. Kamu mulai aja, Pak. Tes. Kedengeran, Kak? Kedengeran. Siap. Setnya error. Baik, dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul menuntut ilmu online. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan sampai kepada kita, umatnya akhir zaman. Sebelum memulainya presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Fikri Muhammad Iqbal sebagai moderator juga pemateri. Terus ada Ilmi Utamasari, ada Fauziah, ada Lutfiani Salafiyah, dan Intan Permatasari. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Ilmi. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi laporan hasil analisis silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada mata pelajaran Silabus merupakan rencana pembelajaran pada mata pelajaran atau tema tertentu dalam pelaksanaan kurikulum. Terdapat silabus memiliki 7 komponen-komponen, yaitu kompetensi isi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Lalu terdapat hasil analisis semester 1 kelas 2, tema 3, tugas sehari-hari. Terdapat aspek yang diamati hasil telaah. Yang pertama, istilah kurikulum yang digunakan sekolah.
kurikulum yang digunakan di SD negeri yaitu kurikulum 2013. Yang kedua, kurikulum yang berlaku di sekolah. Kurikulum yang berlaku di SD negeri yakni kurikulum 2013. KTSP diberlakukan untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang ketiga ada landasan kurikulum yang berlaku di sekolah. Landasan kurikulum yang berlaku di SD negeri yaitu landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empirik, landasan teoritik, dan landasan konseptual. Yaitu terdapat silabus. Dalam silabus bagiannya terdiri dari judul dan tahun pelajaran, identitas sekolah, kelas atau semester, tema, kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan juga kegiatan pembelajaran. Lalu yang kelima ada kesesuaian silabus dengan standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar dan kegiatan pembelajaran. Yaitu kelas 2 semester 1 tema 3 tugas sehari-hari mata pelajaran PPKN. Pembelajaran 1 silabus telah 100% sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, baik pada mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Hal ini terlihat dari kompetensi dasar pada silabus sesuai dengan kompetensi inti, kognitif, dan fisikomotor. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, afektif dan kognitif pada mata pelajaran PPKN. Pembelajaran 2, silabus telah 100%, sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, baik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Hal ini terlihat dari kompetensi dasar pada silabus yang sesuai dengan kompetensi inti, kognitif, mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan fisikomotorik pada mata pelajaran PKN. Pembelajaran ketiga, dalam silabus kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan SBDB sudah sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam silabus dan juga kompetensi inti yang telah ditetapkan. Dalam Bahasa Indonesia, ranah afektif juga telah diberikan kompetensi dasar yang telah atau sesuai dengan kompetensi inti. Lalu pembelajaran 4, dalam silabus kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia, SBDB, dan PJOK sudah sesuai dengan kegiatan pembelajaran dan kompetensi inti yang telah ditetapkan. Yang terakhir, pembelajaran 5, dalam silabus kompetensi dasar, mata pelajaran Bahasa Indonesia dan matematika sudah sesuai dengan kegiatan pembelajaran dan kompetensi inti yang telah ditetapkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ilmi sudah menyampaikan materi bagian pertama. Selanjutnya, pemateri kedua yaitu Hojiah. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis silabus pada kelas 2 semester 1, tema 3, tugas sehari-hari pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada poin kesesuaian indikator dengan kompetensi dasar, pada pembelajaran 1, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, KD 1.1 sudah sesuai, karena dalam indikator pencapaian hasil belajar sama atau sudah lebih tinggi dari kompetensi dasar. Kemudian dalam mata pelajaran PPKN, KD 1.1 sudah sesuai, karena dalam indikator pencapaian hasil belajar sama atau sudah lebih tinggi dari kompetensi dasar. Kemudian pada pembelajaran 2, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, KD 3.2 sudah sesuai, karena dalam indikator pencapaian hasil belajar sama atau sudah lebih tinggi dari kompetensi dasar. Kemudian, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, KD 2.3 dengan PPKN, KD 2.1 sudah sesuai. Kemudian, dalam pembelajaran 3, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, KD 3.3 dengan indikator sudah sesuai, karena dalam indikator pencapaian hasil belajar sama atau sudah lebih tinggi dari kompetensi dasar. Kemudian, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, KD 3.2, KD 1, dan SBDP KD 3.2 sudah sesuai, karena dalam indikator pencapaian hasil belajar sama atau sudah lebih tinggi. Kemudian, pada pelajaran Bahasa Indonesia, KD 3.4 dengan SBDP
KD 4.1 dan Matematika KD 4.2 sudah sesuai. Kemudian, analisis pada mata pelajaran matematika. Pada poin kesesuaian materi dengan kompetensi dasar dan indikator, pada pembelajaran 1, matematika KD 3.4 sudah sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator, karena materi pembelajaran telah mengandung konsep materi dan indikator. Kemudian pada pembelajaran 2, materi matematika KD 4.4 sudah sesuai dengan indikator, karena materi pembelajaran telah mengandung konsep materi dari indikator. Kemudian, pada pembelajaran 3, materi matematika KD 4.5 sudah 99% sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator, karena materi pembelajaran telah mengandung konsep materi dari indikator. Kemudian, analisis pada mata pelajaran SBDP. Pada pembelajaran 1, kegiatan pembelajaran SBDP KD 1.1 sesuai dengan indikator, karena kegiatan pembelajaran sudah mendukung proses pencapaian indikator. Namun, dalam mata pelajaran PPKN, indikator psikomotor belum begitu jelas proses pengukurannya. Kemudian, pada pembelajaran 2, kegiatan pembelajaran SBDP KD 2.2 sudah sesuai dengan indikator, karena kegiatan pembelajaran sudah mendukung proses pencapaian indikator. Kemudian, pada pembelajaran 3, kegiatan pembelajaran SBDP KD 3.2 dan Bahasa Indonesia KD 3.1 sudah 90% sesuai dengan indikator yang hendak dicapai, karena kegiatan pembelajaran telah mendukung proses pencapaian indikator. Kemudian, pada pembelajaran 4, kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia PJOK dan SBDP sudah 100% sesuai dengan indikator yang hendak dicapai, karena kegiatan pembelajaran sudah mendukung proses pencapaian indikator. Kemudian yang terakhir, pembelajaran 6, kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, KD 4.11 sudah 90% sesuai dengan indikator yang hendak dicapai, karena kegiatan pembelajaran sudah mendukung proses pencapaian indikator. Namun, dalam mata pelajaran PPKN, indikator psikomotor belum begitu jelas proses pengukurannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fauziah yang telah memaparkan hasil analisis. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelas 2 semester 1, tema 3, tugas sehari-hari, mata pelajaran PJOK. Pembelajaran 1. Kegiatan pembelajaran PJOK KD 1.1 sudah sesuai dengan indikator yang hendak dicapai, karena kegiatan pembelajaran sudah mendukung proses pencapaian indikator. Namun dalam mata pelajaran PPKN, indikator psikomotor belum begitu jelas proses pengukurannya. Pembelajaran 2. Kegiatan pembelajaran PJOK KD 2.2 dan mata pelajaran Bahasa Indonesia sudah sesuai dengan indikator yang hendak dicapai, karena kegiatan pembelajaran sudah mendukung proses pencapaian indikator. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran PJOK dan Matematika 3.1 sudah 90% sesuai dengan indikator, yakni Mohon maaf untuk Lutfi, mungkin ada gangguan.
gunakan terlalu lama. Terus hasil analisis silabus. Semester 1, kelas 2, tema 4, aku dan sekolahku. A. Kesesuaian silabus dengan standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar dan kegiatan pembelajaran. Kelas 2, semester 1, tema 4, aku dan sekolahku. Mata pelajaran PPKN. Pembelajaran 1, silabus telah 100% sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Terus pembelajaran 2, silabus telah 100% sesuai dengan KI dan KD, baik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Selanjutnya ada pembelajaran 3. Dalam silabus, KD, mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan SBDP sudah sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam silabus dan juga KI yang telah ditetapkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Lutfiani. Selanjutnya, materi keempat, yaitu Intan Permatasari. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini mohon maaf sebelumnya, di sini saya lagi sedang di perjalanan akan menjelaskan materi yang akan dipaparkan. Baik, mohon maaf karena ada sedikit gangguan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari mata pelajaran dari pembelajaran 1, 2, dan 3 pada mata pelajaran 3.4 KD 3.4 sudah sesuai dengan kompetensi dasar karena pembelajaran telah sesuai. Selanjutnya pada pembelajaran 2,
Maaf, karena sinyalnya jelek, di sini saya akan meneruskan kembali dari pembelajaran 1 tentang materi matematika KD 3.4 sudah sesuai dengan standar kompetensi dan indikator karena mata pelajaran sudah sesuai dan mengandung konsep materi. Pembelajaran 2 juga mata pelajaran matematika KD 4.4 sudah sesuai dengan indikator karena materi pembelajaran telah mengandung konsep materi. Dari pembelajaran 3 juga mata pelajaran matematika KD 4.4 sudah 99% sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, di sini bagian keempat ada kompetensi materi dengan kesesuaian materi dengan kompetensi dasar atau indikator. Dari tema 4, aku dan sekolahku mata pelajaran SBDP. Pada pembelajaran 1, 2, dan 3, mata pelajaran SBDP KD 1.1, 2.2, dan 3.2 sudah sesuai dengan indikator yang hendak dicapai karena kegiatan pembelajaran sudah mendukung. Nah, selanjutnya ada pembelajaran 4, 5, dan 6. Mata pelajaran Bahasa Indonesia PJOK dan SPDP sudah sesuai hampir 100% karena kegiatan pembelajaran sudah mendukung. Selanjutnya dari mata pelajaran PJOK pembelajaran 1 dan 2, KD 1.1 dan 2.2 sudah sesuai dengan indikator yang hendak dicapai karena kegiatan pembelajaran sudah mendukung proses pencapaian indikator. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan yang sudah menyampaikan hasil analisis. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil analisis dari kelas 2 semester 1, tema 4, aku dan sekolahku pada mata pelajaran PJOK. Pada pembelajaran pertama, kegiatan pembelajaran PJOK KD 1.1 sesuai dengan indikator yang hendak dicapai. Karena kegiatan pembelajaran sudah mendukung proses pencapaian indikator, namun dalam mata pelajaran PPKN, indikator psikomotor belum begitu jelas proses pengukurannya. Untuk pembelajaran 2, kegiatan pembelajaran PJOK KD 2.2 dan mata pelajaran Bahasa Indonesia sudah sesuai dengan indikator yang hendak dicapai. Karena kegiatan pembelajaran sudah mendukung proses pencapaian indikator. Selanjutnya, untuk pembelajaran 3, kegiatan pembelajaran PJOK dan matematika 4.5 sudah 90% sesuai dengan indikator yang hendak dicapai. Karena kegiatan pembelajaran sudah mendukung proses pencapaian indikator. Untuk pembelajaran 4, kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia, PJOK, dan SBDP sudah sesuai dengan indikator juga. Karena kegiatan pembelajaran sudah mendukung. Untuk selanjutnya, kesesuaian referensi guru dengan indikator yang hendak dicapai. Kelas 2, semester 1, tema 4, aku dan sekolahku. Secara keseluruhan, referensi dari guru sudah 100%, sesuai untuk pencapaian indikator kognitif, psikomotor, afektif, baik pada pembelajaran 1, 2, 3, 4, maupun pembelajaran 6. Karena semua kegiatan pembelajaran diambil dari buku guru dan buku siswa. Selanjutnya, kesesuaian sumber belajar atau media belajar dengan pencapaian indikator. Kelas 1, semester 1, tema 4, aku dan sekolahku. Secara keseluruhan, sumber dan media pembelajaran sudah 99%, sesuai untuk pencapaian indikator. Baik pada pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan pembelajaran 6, karena sumber dan media memang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran agar lebih mudah dipahami siswa. Kalau ada yang belum sesuai, mungkin itu hanya dalam waktu penggunaan media yang menggunakan waktu yang terlalu lama. Mungkin sekian untuk penyampaian hasil analisis silabus kami. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab. Setiap kelompok diwakilkan oleh 1 orang. Silahkan jika ada yang mau bertanya.
Untuk kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Untuk kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Ada, Fit. Boleh. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Putri Snawati, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana jika seorang guru itu melakukan pembelajaran tanpa menggunakan silabus? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Putri yang sudah bertanya. Selanjutnya, kelompok 3, apakah ada yang mau ditanyakan? Kelompok 3. Atau bebas untuk kelompok mana dulu, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk pertanyaan dari Putri akan dijawab oleh Teh Intan. Baik, Put. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Yang saya dengar, bagaimana jika guru melakukan suatu pembelajaran tanpa menggunakan silabus? Mungkin yang pertama, waktu yang dialokasikan mungkin terasa lama. Terus materi-materi yang disampaikan juga akan diproses secara berulang, jadi tidak nyambung sesuai dengan alur, tapi malah berulang-ulang. Yang ketiga, guru akan tampak tidak menguasai materi yang disampaikan, jadi bertele-tele gitu ke materi yang diajarkan. Yang keempat, mungkin kepercayaan siswa terhadap guru menjadi berkurang. Nah, yang kelima, dapat meruntuhkan kewibawaan guru di mata siswa. Jadi tanpa mungkin tanpa silabus atau pegangan gitu bagi guru, tidak akan mungkin seorang guru dapat menguasai materi karena memang harus secara berproses secara sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan gitu. Kurang lebih seperti itu. Barangkali ada yang mau menambahkan. Terima kasih. Terima kasih untuk Intan yang telah menjawab pertanyaan dari Putri. Bagaimana Putri? Apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih kepada Teh Intan yang sudah menjawab, dapat dipahami. Untuk selanjutnya, tadi kelompok 4, apakah ada yang ditanyakan? Assalamualaikum, saya Ratu Nadia, boleh bertanya? Boleh, sangat boleh. Iya, saya Ratu Nadia, perwakilan dari kelompok 10. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, mengapa silabus sangat penting untuk kegiatan pembelajaran dan mengapa guru harus
paham betul bagaimana silabus itu dialokasikan, digunakan seperti itu, dibuat seperti itu. Terima kasih. Apakah dapat dimengerti pertanyaannya? Jadi intinya mengapa silabus sangat penting gitu ya? Ya, begitu. Ya. Terima kasih. Sembari menunggu jawaban, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya. Silahkan. Tes kedengaran? Putus-putus. Tes. Sok. Saya Diani, perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya, tadi setelah mendengarkan pemaparan hasil analisis dari teman-teman, yang saya dengar itu kan hampir semuanya tuh sesuai dengan format analisis kan. Nah, menurut kelompok 5 ya, menurut kelompok 5, apakah itu berarti si silabus itu tuh udah sempurna atau belum, atau masih ada kekurangan-kekurangannya gitu? Dapat dipahami? Oh, Boleh diulang? menurut kelompok kalian, tadi kan yang si hasil analisisnya tuh hampir semuanya sesuai sama format analisis kan? Nah, menurut kalian apakah itu berarti si silabus itu tuh udah sempurna atau masih ada kekurangan-kekurangan yang lainnya? Kalau ada, apa aja kekurangannya gitu? Moderator, apakah boleh langsung dijawab yang pertanyaan terakhir? Boleh, boleh. Ya. Silahkan. Yang tadi itu yang nanya teh siapa ya? Yang terakhir kan? Iya. Esa, terima kasih. Untuk pembuatan silabus mungkin yang dibahas itu yang mungkin sesuai dengan kebahasaan, strategi, bahkan yang digunakan gitu dalam proses pembelajaran mungkin itu sudah sesuai. Karena yang diukur dalam proses pembelajaran itu emang yang sudah sesuai, yang sudah kebahasaan dan strategi pengajaran itu yang sudah baik gitu. Karena memang setiap pembuatan silabus itu juga memiliki kelemahan atau kekurangan juga, seperti pengetahuan gurunya yang kurang atau siswanya harus mengetahui hal-hal yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran tapi kurang dicapai gitu. Bisa saja itu jadi kekurangan dalam